Ustadz, saya sudah bercerai dengan suami saya dan mantan bapak mertua saya sering kali berkunjung. Apakah mantan bapak mertua saya itu masih mahram? Iya, mertua ibu itu mahram selama-lamanya. Walaupun ibu sudah cerai sama suami ibu. Ya. Jadi kalau ibu sudah cerai sama suami, tetap bapaknya suami ibu tetap mahram ibu. Jadi mahram selama-lamanya, Bu. Jadi kalau mertua ibu mau melamar ibu, nggak boleh. Ustadz, jika bercerita masalah hidup kita kepada manusia, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Dan benarkah jika kita banyak bercerita kepada makhluk, kita tidak ditolong Allah? Ibu menceritakan dan mengeluhkan kesusahan hidup kepada manusia. Apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk mencari solusi, misal ibu menanyakan kepada ustadz tentang masalah yang ibu hadapi, apa kira-kira solusinya ya ustadz, saya bingung. Nggak masalah, nggak apa-apa kalau tujuannya seperti itu. Tapi kalau ibu menceritakan hanya sebatas curhat saja, kita katakan ini kurang bagus, Bu. Ibu curhat sama manusia tentang perbuatan Allah kepada ibu. Jadinya ibu mengadukan kepada manusia yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat tentang perbuatan Allah kepada ibu. Nggak bagus. Manusia tidak bisa menolong apa-apa, manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, ngapain? Maka kalau ibu menceritakan masalah kepada manusia yang tidak bisa memberikan apa-apa, apa manfaatnya? Ya sudah, hanya kepada Allah saja sudah. Terlalu banyak mengeluh kepada manusia nggak bagus. Itu menunjukkan kurangnya kesabaran kita dalam menghadapi ujian dan cobaan. Makanya Imam Mujahid ketika menafsirkan firman Allah, fasbir sabron jamila, maka sabarlah dengan sabar yang indah. Kata beliau artinya sabar yang tidak disertai dengan mengeluh kepada manusia. Bagaimana cara kita mengusir was-was setan yang membisikkan kejelekan-kejelekan? Apakah perjuangan kita melawan was-was setan itu berpahala? Jelas. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan ia berusaha terus menahan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggal untuknya. Masya Allah. Maka kalau ada bisikan kejelekan di hati, kita ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau ada was-was setan yang menginginkan supaya kita ragu kepada Allah, udah hentikan dan katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Bu, bahwa setan kata Rasulullah akan datang kepada seseorang dari kalian. Lalu setan akan berkata, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai setan akan berkata apa, Bu? Siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah, kalau sampai seperti itu, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dah, selesai. Jangan dilanjut. Itu yang dibimbing oleh Rasulullah SAW demikian. Apakah berdosa jika kita mencukupkan diri dengan membaca ruqyah syariah pada diri kita sendiri? Jika kita sakit tanpa berobat yang lain, membaca ruqyah itu sudah berobat, Ibu.
Ya. Itu termasuk salah satu cara berobat. Maka kalau kita sedang sakit, kita meruqyah diri sendiri aja lah. Ya, nggak perlu berobat, nggak masalah, silahkan. Ya. Saya mau bertanya, kalau sholat di pinggir tiang bagaimana Ustadz? Kalau sholatnya sendirian ya nggak masalah. Adapun kalau sholat berjamaah yang menyebabkan kita terputus saf-safnya nggak boleh. Karena di zaman dahulu para sahabat diusir oleh Rasulullah, ya, jangan sampai bersaf di antara tiang-tiang itu. Apakah liko itu diperbolehkan? Liko itu apa sih, Bu? Kalau liko itu maksudnya cuma bertemu doang, saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat agar kita bertakwa kepada Allah, nggak masalah. Liko itu kan dalam bahasa Arab artinya bertemu. Kalau liko maksudnya artinya ibu berguru kepada orang yang tidak punya keilmuan, bahasa Arab aja nggak bisa, keilmuannya juga nggak jelas dari mana ilmunya, dangkal, ya, maka tidak boleh ibu berguru kepada orang seperti itu, Bu. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asagir. Apa itu al-asagir? Ada dua makna. Makna yang pertama al-asagir yaitu ahli bid'ah. Makna yang kedua al-asagir yaitu orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Maka kalau kita menuntut ilmu harus kepada orang yang kuat keilmuannya. Nggak boleh sebatas kakak kelas. Siapa dia? Ilmu dia dari mana belajar? Ya. Dan tidak boleh juga ada ikatan-ikatan, nggak boleh ngaji ke yang lain. Kalau ada ikatan-ikatan seperti ini namanya ikatan hizbiyah. Ya kamu harus ngajinya ke murabi kamu aja udah, nggak boleh ke murabi yang lainnya, nggak boleh gini udah. Diikat dengan ikatan kelompok. Ya, nggak boleh, Bu. Kita ya mengaji kepada setiap orang yang kokoh ilmunya, lurus manhaj dan akidahnya. Itu yang harus kita perhatikan. Ustadz, kenapa sih non-muslim gak pernah dikasih cobaan sama Allah? Terus kenapa hidup selalu bahagia mereka itu? Ibu, dulu Umar bin Khattab pernah masuk ke kamar Rasulullah. Ketika masuk ke kamar Rasulullah, ternyata kamar Rasulullah SAW itu, ya Allah, ya Rabbi, kasurnya aja terbuat dari pelepah kurma, yang kalau Rasulullah tidur berbekas di punggungnya. Nggak ada apa-apa, nggak ada. Melihat itu Umar menangis. Umar berkata, hai Rasulullah, tidakkah engkau melihat orang-orang Persia dan Romawi? Mereka di atas kebatilan, tapi mereka diluaskan rezeki mereka. Kenapa engkau tidak menjadikan berdoa supaya kita seperti mereka? Apa kata Rasulullah? Hai Umar, mereka itu orang-orang yang dipercepat kesenangannya di dunia, adapun di akhirat tidak. Jadi ibu jangan tertipu, Bu, dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tapi kok Masya Allah hartanya melimpah ruah. Jangan tertipu. Allah mengatakan la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Janganlah menipu kamu kebebasan mereka ya bepergian di muka bumi. Semua itu kesenangan yang sedikit kata Allah. Kemudian tempat mereka neraka jahanam. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak beriman kepada Allah kok malah kaya raya, ya karena dunia surga mereka. Surga mereka hanya di dunia, Bu. Kata Rasulullah SAW apa? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Dunia itu penjara untuk orang yang beriman dan surga untuk orang-orang yang kafir. Tuh lihat. Ya. Jadi surganya orang beriman bukan di dunia. Allah tidak ridho dunia jadi surga orang yang beriman. Kenapa? Karena dunia itu tidak kekal. Kesenangannya pasti dihiasi dengan kesedihan, kesusahan. Ya. Bagaimana caranya kita meyakini bahwa manhaj salaf akidah yang paling benar? Sedangkan saya orang awam, Ustadz, bukan alim ulama. Saya mau tanya, menurut ibu salaf itu siapa? Salaf itu, Bu, generasi yang paling utama, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salaf. Ya. Jadi disebut salaf adalah generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yang paling utama siapa? Sahabat. Ya. Maka adakah generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran selain sahabat? Nggak ada. Satu-satunya generasi yang Allah puji dalam Al-Quran hanya para sahabat saja. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Iya. Dalam surat At-Taubah 100 tuh, Bu. Sekarang adakah generasi yang terbaik dalam Islam selain generasi sahabat? Tidak ada. Yang menukil Al-Quran kepada kita siapa? Para sahabat. Yang menyaksikan Rasulullah mempraktekkan dan menafsirkan Al-Quran siapa? Para sahabat. Dan para sahabat diturunkan kepada mereka Al-Quran dengan bahasa mereka. Rasulullah juga berbicara dengan bahasa mereka. Tentu mereka yang paling tahu tentang agama ini, Bu. Maka kalau ada orang berkata, saya tidak mau ngikut manhaj salaf, kita tanya maksud ente salaf apa? Kalau maksud anda salaf artinya maksud dia para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, saya tidak mau ngikutin mereka, terus ngikutin siapa? Ya. Tapi kalau maksud anda salaf maksudnya Ustadz Badrul Salam, ya anda tidak ikut saya enggak masalah. Karena saya tidak dijamin. Tapi kalau anda tidak mau mengikuti para sahabat dan akidah mereka, keyakinan mereka, anda dijamin sesat. Makanya kata Imam Al-Barbahari, fal asas alladhi tubna alaihil jamaah, dasar yang dibangun di atasnya al-jamaah, hum ashabu Rasulillah SAW, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka lah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wabtada, kata beliau. Siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh ia telah tersesat dan berbuat bid'ah. Iya. Makanya Ibu, tidak ada akidah yang paling baik kecuali akidah para sahabat. Tidak ada manhaj kecuali manhaj para sahabat yang paling baik. Tidak ada ibadah yang paling baik kecuali para sahabat, mereka yang terbaik dalam segala-galanya. Iya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Apakah saya durhaka bila tidak ikut merawat orang tua di kampung karena saya sudah tidak punya suami dan anak-anak sudah pada berkeluarga, padahal di kampung sudah ada saudara saya yang laki-laki yang merawat? Ya, memang yang wajib untuk merawat orang tua itu laki-laki sebetulnya. Adapun wanita lebih wajib kepada suami. Kalau suami sudah tidak ada, maka kalau dia berbakti kepada orang tua itu lebih bagus. Karena itu jalan menuju surga, Ibu. Berbaktilah, apalagi orang tua masih ada, suami sudah tidak ada, anak-anak udah pada gede, udah waktu kesempatan apa lagi untuk masuk surga kecuali orang tua ini, pintu menuju surga ini. Masya Allah.
Afwan Ustadz, mau tanya bagaimana hukumnya sholat di dalam rumah yang di sekitarnya ada makam, misal samping, depan atau belakang tanpa dipagar. Kalau makam itu masuk area masjid, maka itu termasuk masjid. Berarti itu namanya mengambil kuburan sebagai masjid, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat di situ. Kata Rasulullah, ala la'natullah alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Enggak boleh. Ya. Seluruh ulama sepakat haram hukumnya sholat di masjid yang dibangun haram hukumnya menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka tidak boleh kita sholat di masjid seperti itu. Tapi kalau kuburannya tidak termasuk area masjid, di luar masjid, ya, maka wallahu a'lam sholat di masjid tersebut boleh. Namun hendaknya dibuat pemisah antara kuburan dengan masjid. Ya. Bagaimana dengan kamar Aisyah yang di situ tempat dimakamkannya Rasulullah SAW? Apakah Aisyah sholat di dalam kamarnya atau bagaimana? Enggak ada, ya, enggak disebutkan bahwa Aisyah sepeninggal Rasulullah SAW sholat di situ. Ya. Maka dari itu Aisyah sholat di tempat lain, bukan di situ. Dan Aisyah yang paling tahu tentang masalah ini. Tidak mungkin Aisyah sholat di situ. Ustadz, tolong berikan nasihat kepada akhwat yang masih suka nonton sandiwara kayak film, sinetron, lawak. Bu, emang ibu kalau nonton itu dapat pahala enggak? Dapat ilmu enggak? Bertambah imannya enggak? Kalau enggak, lalu kenapa kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya? Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa dia? Itu orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ibu, mukmin itu sangat pelit dengan waktunya, Bu. Dia tidak ingin melewatkan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia dan tak berpahala. Kalau cuma nonton sinetron, nonton film gak ada manfaatnya, gak ada pahalanya, udah tinggalin aja lah. Mendingan baca Quran, mendingan baca buku, mendingan duduk majlis taklim. Ya. Bolehkah wanita haid baca zikir pagi dan petang? Gak apa-apa. Silahkan. Wanita haid boleh membaca zikir pagi dan petang, zikir-zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wa akbar, silahkan, gak apa-apa. Karena Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang sedang haji dan haid, if'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil bait. Lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji, kecuali satu, jangan tawaf di Ka'bah saja. Rasulullah hanya mengecualikan satu, jangan tawaf di Ka'bah. Ya. Berarti untuk zikir enggak masalah. Wallahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini.